Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita berada di Taman Masjid Gomamah. Di belakang kita payung-payung Masjid Nabawi. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau membahas tentang video sebelumnya. Kita akan melanjutkan sebuah pertanyaan, yaitu kenapa penduduk kota Madinah, penduduk asli kota Madinah itu tempat tinggalnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Nah, insya Allah kita akan bahas. Terus kemudian kita akan keliling di daerah Kurban, dan di mana tempat tinggal kita di daerah situ, dan kita bisa melihat di daerah situ karena daerah situ terdekat dari Masjid Nabawi. Dan kita nanti insya Allah kita akan simpulkan di akhir video ini. Dan Bismillah. Di depan kita yaitu Masjid Ali bin Abi Thalib. Nah, kita akan lanjut lagi. Dan depan kita Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di sini tamannya. Nah, di depan sana Masjid Gomamah. Tamannya, masya Allah, tabarakallah. Kita lanjut aja. Depan kita Masjid Nabawi, masya Allah, tabarakallah. Insya Allah besok hari Ahad, tepatnya 8 Syawal, insya Allah kita bisa sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ini taman Masjid Gomamah. Dan kita akan lanjut ke daerah Kurban, dan insya Allah kita akan jelaskan sedikit tentang daerah tersebut. Bismillah. Kita akan memulai dari sini, dari taman, yaitu Taman Hiba Square. Nah, ntar kita akan mendekat. Daerah Kurban ini salah satu daerah yang dekat banget dari Masjid Nabawi. Ini tepatnya arah kiblat Masjid Nabawi, dan ini sangat dekat. Di sini banyak pemukiman. Nah, di sini kita bisa melihat yaitu jalan utama. Ini jalan utama, ada 2 jalur, 1 dan 2. Nah, itu jalan dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba, itu khusus pejalan kaki. Nah, ini jalan utamanya. Kemudian nanti kita akan masuk lorong-lorong daerah sini. Nah, ini padat penduduk, dan kita lihat suasananya seperti apa di sana, dan kenapa penduduk asli Madinah kenapa nggak tinggal di daerah sini. Dan ntar insya Allah kesimpulannya di akhir video. Dan kita bisa lihat, nah ini sana juga banyak padat dengan pemukiman. Nah, daerah sini kita akan mau daerah sini ini terus ke sana, dan kita juga tinggal di daerah sini juga. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini suasananya, jalannya seperti ini. Nah, di sini memang padat banget penduduk dari luar Saudi atau luar Madinah yang bertempat tinggal di daerah sini, atau menyewa gedung, apartemen, dan kontrakan di daerah sini. Ini tembusnya di depan Masjid Bilal.
dan ada tulisan Al-Madinah. Dan ini taman Masjid Bilal. Kita tadi lewat dari sana. Nah itu lihat, masya Allah. Jadi kita bisa melihat padatnya pemukiman di daerah sini. Nah kita mau melanjutkan ke arah sana. Nah itu juga kita bisa melihat. Nah itu daerah Kurban. Nah daerah Kurban juga masih banyak kebun-kebun kurma, dan tidak semuanya digunakan untuk pemukiman, tapi juga masih banyak kebun-kebun kurma yang di daerah Kurban. Nanti kita akan lewat ke sana, kemudian ke sana. Nah ini udah di wilayah Kurban. Jadi itu kalau dari Masjid Nabawi kita melewati Masjid Bilal, kemudian ke daerah Kurban. Nah ini jalan menuju ke Masjid Kuba dari Masjid Nabawi yang biasa dilewati bis-bis jamaah umroh atau haji yang berziarah ke keliling kota Madinah. Dan ini salah satu kebun kurma yang ada di daerah Kurban. Jadi tidak semua digunakan untuk pemukiman. Ini masih ada, kita lihat, kebun kurma. Masya Allah, tabarakallah. Bismillah. Nah jadi yang di belakang kita ini adalah salah satu kebun kurma yang di daerah Kurban. Nah jadi tidak semua digunakan untuk pemukiman, tapi masih ada yang kebun-kebun kurma yang di daerah Kurban ini. Nah kita bisa lihat, masya Allah, ini musim berbuah. Di musim panas, musim berbuahnya kurma. Semakin panas katanya semakin bagus hasil panen kurmanya. Masya Allah, hijau-hijaunya, kurma hijau, kurma muda. Ya, masya Allah, masya Allah. Dan di sana udah memasuki pemukiman lagi. Masya Allah. Kurma muda nih. Bismillah, kita akan melanjut ke memasuki daerah Hayul Bahar. Nah ini sampingnya Kurban itu ada daerah namanya Hayul Bahar. Bismillah. Jadi masya Allah, tadi kita bisa melihat kebun kurma. Jalan di daerah sini masih kita bisa temui kebun kurma, dan di daerah Kuba itu masih banyak kita temui juga kebun-kebun kurma. Mau jalan buntu. Dan ini kita sudah memasuki daerah namanya Hayul Bahar. Jadi bersampingan dengan daerah Kurban. Jadi seperti ini kebun kurmanya yang masih ada. Mungkin ini hanya beberapa pohon aja.
dan di sekelilingnya itu pemukiman semua. Dan Masya Allah, nih. Bismillah. Nah, jadi kesimpulannya, kenapa penduduk asli Madinah itu lebih memilih tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi? Nah, yang pertama yaitu kemudahan fasilitas umumnya. Kemudian yang kita ketahui juga, di sekitar Masjid Nabawi itu dikelilingi dengan hotel-hotel jamaah yang berziarah ke Madinah atau berziarah ke Masjid Nabawi. Dan bergeser sedikit dari perhotelan yang kita tadi sempat lewat di daerah Kurban, Hayul Bahar dan daerah tersebut itu tempat pemukiman yang padat, dan kebanyakan itu pemukim atau yang tinggal di daerah tersebut orang-orang yang datang dari luar Madinah atau luar Saudi, memang bekerja atau lain sebagainya. Dan termasuk kita yang pelajar dari Indonesia, kita memang memilih menyewa apartemen atau kontrakan di daerah Kurban karena dekatnya dari Masjid Nabawi. Nah, mungkin itu salah satu alasannya. Dan ketika pandemi virus corona, kita juga mendapatkan sebuah jawaban, yaitu menghindar dari wabah virus corona. Nah, jadi mungkin salah satu alasannya juga untuk menghindari hal-hal seperti virus atau wabah dan lain sebagainya. Bukan berarti penduduk asli Madinah itu tidak rutin ke Masjid Nabawi. Yang kita ketahui ketika waktu weekend, libur, hari Jumat dan Sabtu, yang kita ketahui juga susahnya mencari parkiran di bawah Masjid Nabawi ketika weekend, dan di hari-hari biasa juga penduduk asli Madinah rutin ke Masjid Nabawi. Dan penduduk Madinah sangatlah baik, kemudian sangat memuliakan tamunya, sangat memuliakan tamu yang dari luar Madinah. Dan keutamaan lain penduduk Madinah, Nabi SAW bersabda, penduduk Madinah adalah tetangga Rasulullah SAW. Penduduk Madinah juga yang memakmurkan masjid Rasulullah SAW. Begitu banyak keutamaan kota Madinah, dan insya Allah kita akan membahasnya di lain kesempatan. Dan semoga yang sedikit ini memberikan manfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan lain sebagainya. Semoga Allah memudahkan kita tinggal di kota Madinah, meninggal di kota Madinah, dan semoga Allah memudahkan urusan kita, selalu melindungi kita, dan semoga Allah memberikan umur dan rezeki yang barokah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.